Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sophia. Saya guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Padaherang. Saat ini saya sedang melakukan PPL keempat di Universitas PGRI Madiun. Untuk materi yang akan dibahas pada PPL keempat ini adalah mengenai negosiasi dan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Baik, silakan KM-nya siapa? Ya, silakan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, maka baiknya kita berdoa. Ibu absen dulu ya. Raffi, Ilham, Ujang, Adi, Audrich, Yahya, Fatullah, Dika, Fijar, Alivia, Erlina, Raditya, Lia, Freddy, Sabila, Puspita, Maharani, Jessica, Ardini, Dewi, Ana, Fajar, Asri, terakhir Firel. Alhamdulillah, semuanya komplit ya, tidak ada yang alfa ataupun tidak sakit. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas materi yang baru. Namun sebelumnya, biar lebih semangat, kita lakukan pemanasan dulu. Kita akan melakukan membacakan sebuah jargon. Jargon itu semacam yel-yel ya. Tolong berdiri dulu sebentar.
Terlihat slide-nya? Oke. Jadi begini ya, nanti ketika Ibu bilang SMK, kalian tepalkan tangannya yang sebelah kanan bisa. Oke. Kemudian Ibu bilang lagi nih yang kedua. SMK Negeri 1 Padaherang, kalian bilang, kalian jawab proaktif. Ya. Kemudian yang terakhir ketika Ibu bilang TJKT, yes. Oke, bisa? Oke. Perlu uji coba dulu atau langsung saja? Oke, kita coba dulu ya. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Padaherang? TJKT? Yeah. Oke. Sekali lagi ya. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Padaherang? TJKT? Yeah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Ya, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas mengenai teks yang baru, yaitu mengenai negosiasi. Namun sebelumnya, Ibu mau mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat kita mempelajari tentang teks apa ya kemarin? Iya, teks biografi. Nah, kemarin kan kita membahas mengenai teks biografi. Masih ingat tidak apa itu teks biografi? Boleh, silakan. Ya, gimana Freddy? Teks biografi merupakan sebuah teks yang berisi kisah perjalanan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Betul sekali. Teks biografi itu merupakan sebuah teks yang berisikan kisah perjalanan hidup seseorang tapi ditulis oleh orang lain gitu. Nah, karena di sini teks biografi itu ada kesamaan dengan teks yang lainnya. Apa? Namanya teks autobiografi. Sama, menceritakan perjalanan hidup atau kisah hidup seseorang tapi ditulis oleh dirinya sendiri. Itu autobiografi. Kalau biografi itu ditulis oleh orang lain. Itu kunci dari biografi. Nah, kemudian kemarin juga kita membahas mengenai struktur biografi. Masih ingat struktur biografi ada apa saja? Boleh siapa? Ya. Reorientasi. Betul, ada 3 ya. Yang pertama itu ada bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah kejadian atau peristiwa penting. Dan yang terakhir adalah bagian reorientasi. Betul, ada 3 ya. Kenapa ada bagian struktur setiap teks itu? Jadi itu untuk mempermudah kita ketika membuat sebuah teks. Ya, jadi semacam kerangka karangga lah ya seperti itu. Jadi ada bagian-bagian apa saja yang perlu kita tambahkan di dalam teks tersebut. Nah, kemudian berikutnya selain struktur kita membahas mengenai kaidah kebahasaannya ya. Masih ingat kaidah kebahasaannya ada apa saja? Ya, silakan. Kaidah kebahasaannya adalah penggunaan kata ganti, Iya, betul. kata sifat, dan kata pekerja pasti. Betul. Ya, kemarin kita membahas mengenai itu ya. Yang pertama ada kata ganti. Ya, kata ganti itu ada 3. Ada kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada kata sifat juga ya. Kemudian ada dan seterusnya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita kembali lagi ya, tadi Ibu sudah singgung, kita akan membahas mengenai teks yang baru yaitu negosiasi. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu mengenai negosiasi. Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Kompetensi dasarnya yang kita fokusnya ke 3.11 ya, yaitu menganalisis struktur. Ya, strukturnya apa saja? Ada orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan.
dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Itu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya ya, ada dua. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kita akan mengidentifikasi struktur. Ya, struktur. Tadi kan Ibu sudah sebutkan ya strukturnya. Kemudian kita akan mengidentifikasi juga kaidah kebahasaannya dari teks negosiasi. Nah, itu. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu. Pernah ke pasar? Nah, atau ikut dengan ibu ke pasar? Nah, pernah lihat ibu kalian menawar barang tidak? Nah, misalnya ada harga sayuran 10.000 nih 1 kilonya, ibunya nawar 5.000 gitu kan ya? Nah, itu adalah proses negosiasi. Jadi negosiasi itu apa? Negosiasi merupakan sebuah proses tawar-menawar ya, yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan. Gitu ya. Jadi kuncinya adalah tawar-menawar. Nah, kemudian berikutnya struktur negosiasi. Tadi sudah disinggung di awal, struktur negosiasi itu yang pertama adalah bagian orientasi. Kemudian yang kedua adalah bagian pengajuan atau penawaran. Yang berikutnya pengajuan atau permintaan. Kemudian yang ketiga adalah penawaran. Yang terakhir adalah persetujuan atau kesepakatan. Penjelasannya, nah, dapat dilihat ya. Bagian yang pertama adalah bagian orientasi. Bagian orientasi itu bagian yang seperti apa? Bagian orientasi merupakan sebuah bagian dalam teks negosiasi yang berisi tentang tujuan yang ingin disampaikan. Ya. Biasanya berupa salam, kemudian menanyakan harga barang gitu ya. Ini barang apa? Misalnya buah nih, ada buah yang aneh. Misalnya ibu kalian datang ke pasar nanya, "Bu, ini buah jenis apa ya?" Nah, itu bagian orientasi. Jadi masih berupa pengenalan, ya, pengenalan mengenai negosiasinya, mau menegosiasi tentang apa. Kemudian yang kedua adalah bagian pengajuan atau permintaan. Nah, bagian ini berisikan awal dari tawaran yang diajukan oleh satu pihak. Misalnya, pembeli misalnya menawar harga misalnya, "Bu, kalau saya beli 1 kilo 15.000 boleh?" Misalnya seperti itu. Itu kan proses bagian yang pertama di dalam struktur negosiasi, yaitu berupa pengajuan atau permintaan. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah penawaran. Jadi harga yang tadi ditetapkan di awal itu ditawar. Nego gitu ya, negosiasi maksudnya. Ditawar gitu. Terus, nah bagian yang kedua dan ketiga ini diulang-ulang sampai di bagian yang terakhir, yaitu yang bagian keempat, yaitu bagian persetujuan atau kesepakatan. Sering kan kalian lihat ibu kalian terus ya nego harganya kepada pembeli gitu sampai dapat nih harga yang diinginkan gitu kan ya. Nah, itu bagian yang keempat, yaitu bagian persetujuan atau kesepakatan. Jadi harga dealnya itu seperti apa atau harga pasnya berapa gitu. Itu bagian kesepakatan atau persetujuan. Itu bagian yang berisikan penolakan ataupun penerimaan dari kedua belah pihak. Mau diterima atau tidak hasilnya, itu tergantung bagian yang terakhir, yaitu persetujuan atau kesepakatan. Oke, sampai sini dulu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Jika negosiasinya tidak ada kesepakatan atau penjelasan tidak berhasil, maka bisa disebut negosiasi. Bisa. Tadi itu di bagian yang keempat ya, persetujuan atau kesepakatan. Nah, di sana adalah penjelasannya bagian yang berisikan penolakan atau penerimaan dari satu pihak atau dua pihak gitu ya. Maksudnya gimana?
Jadi tetap dikatakan negosiasi, cuman ya atau hanya negosiasinya dikatakan tidak berhasil. Masih tetap negosiasi, cuma hanya saja penekanannya adalah tidak berhasil negosiasi. Jadi penegosiasi yang dilakukan pada hari itu atau pada tempat itu tidak berhasil, tidak terjadi itu negosiasi. Tapi tetap dikatakan sebuah negosiasi. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Ibu lanjutkan ya. Sekarang diperhatikan dulu contohnya. Nah, di sini ada teks yang judulnya jual beli buah mangga. Nah, di sini ada bagian orientasi. Tadi Ibu sebutkan bagian orientasi itu masih bagian pengenalan. Jadi belum menawar nih, belum masukkan penawaran. Nah, di sini baru bertanya, ini harganya berapa sekilo Bang? Gitu kan ya. Kemudian 30.000 Bu, murah. Itu kan masih belum masuk ke penawaran, itu masuknya ke bagian orientasi karena masih bagian pengenalan gitu. Nah, kemudian yang bagian berikutnya itu pengajuan. Nah, di sini baru diajukan. Itu mau mengajukan berapa nih harganya? Gitu. Nah, kemudian diajukan nih, boleh kurang kan Bang? Gitu kan ya, diajukan oleh si pembelinya. Kemudian penjualnya kembali mengajukan penawaran. Belum boleh Bu, barangnya bagus loh, ini bukan karbitan, masak di pohon. Itu masuknya ke penawaran. Berarti dia menolak, tidak bisa untuk menurunkan harganya. Itu. Kemudian si pembeli mengajukan lagi, ya, mengajukan harga yang baru gitu ya. Sampai dengan diulang-ulang sampai yang bagian yang terakhir yaitu bagian persetujuan. Dan di sana ada kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual mangga tersebut gitu ya, bahwa boleh gitu ya, dengan catatan di sana tidak boleh mengambil yang besar-besar gitu. Oke. Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai kaidah kebahasaan negosiasi. Nah, kaidah kebahasaan teks negosiasi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah pasangan tuturan. Apa itu pasangan tuturan? Pasangan tuturan itu adalah sebuah dialog atau percakapan yang ada jawabannya. Maksudnya menanya menjawab gitu ya. Nah, pasangan tuturan ini diantaranya ada apa saja? Yang pertama ada mengucapkan salam, berarti menjawab salam gitu kan ya. Kemudian kalau ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada juga yang tidak gitu ya. Berarti ada yang menolak, ada yang juga yang menerima gitu ya pertanyaan tersebut dan seterusnya. Itu namanya pasangan tuturan. Gitu. Jadi berupa dialog yang ada pasangannya. Nah, kemudian yang kedua adalah kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisikan tentang himbauan, ajakan, hasutan kepada seseorang dalam berupa kalimat. Contoh, misal, tadi di bagian yang awal, tidak bisa Bu, ini sudah pas karena mangganya masak dalam pohon gitu kan, itu mengajak bahwa si pembeli itu jangan sampai menurunkan harga. Jadi itu kalimatnya berupa kalimat persuasif, yaitu menghasut agar mau menerima kalimat tersebut. Jadi terpengaruh kepada kalimat tersebut. Itu namanya kalimat persuasif. Kemudian yang ketiga adalah kalimat santun. Tahu kalimat santun? Maksud kalimat santun di sini adalah kalimat yang tidak menyebabkan orang yang mendengar kalimat tersebut itu sakit hati gitu. Kenapa ada kalimat santun dalam negosiasi? Ya karena itu. Karena di sini adalah proses tawar-menawar. Artinya kita harus bisa membeli hati orang yang diajak negosiasinya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengambil hati orang tersebut, ya kemungkinan besar negosiasinya akan tidak akan berhasil gitu ya. Itu tujuan dari kalimat santun.
Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Ya. Apakah negosiasi itu tujuan Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Negosiasi itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya gimana? Tidak hanya menyangkut soal misalnya ada pembeli, penjual gitu, enggak ya. Misalnya kalian dengan adik kalian. Misalnya dikasih tugas nih sama orang tua kalian untuk bersih-bersih. Ya, dan mencuci piring misalnya. Nah, pembagian tugas yang adil menurut kalian itu kan dinegosiasikan antara kakak dan adik bisa. Itu juga negosiasi. Jadi negosiasi ini tidak hanya berhubungan dengan yang namanya perdagangan. Jadi bisa hal yang lain. Intinya adalah ada seseorang yang mengajukan penawaran gitu ya. Nawarnya bebas, tidak hanya soal harga ya. Harga barang atau harga yang lainnya. Gitu ya. Ada lagi? Tidak. Oke, baik. Kalau tidak, untuk pertemuan kita hari ini akan ada tugas. Tugasnya ini berkelompok. Sudah buat kelompok sebelumnya? Sudah. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Tolong didengarkan dulu. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja ya, yang harus kalian isi seperti ini ya, lembar kerjanya. Jadi di bagian ini yang bagian pertama adalah petunjuknya, cara pengerjaannya. Di bagian yang kedua, di sini ada teks yang akan Ibu bagikan. Sudah Ibu buat jadi satu ya. Ini teksnya. Jadi kalian baca dulu teksnya ya yang Ibu bagikan. Kemudian langkah yang berikutnya kalian analisis bagian strukturnya seperti yang tadi Ibu sebutkan. Bagian orientasinya yang mana, kemudian bagian pengajuannya yang mana, penawaran yang mana, dan kesepakatannya yang mana. Nah, ditulis di bagian yang ini. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Kemudian yang berikutnya adalah bagian kaidah kebahasaan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, ada 3 ya kaidah kebahasaan yang kita pelajari. Pertama adalah pasangan tuturan, kemudian kalimat pasif, persuasif, kemudian yang terakhir adalah kalimat santun. Kalian cari di bagian mana sih yang ada pasangan tuturannya, kemudian kalimat persuasifnya, dan kalimat santunnya. Itu ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 30 menit ya. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok. Dibaca dulu ya, teksnya. Nah, langkah berikutnya adalah diisi. Misalnya kalian tandai nih, oh Bu, bagian orientasi dari sini sampai sini. Jadi nanti ketika kamu membacakan ke depan itu mudah gitu ya untuk presentasi. Kalian untuk yang cukup yang di bagian yang ininya, di bagian orientasinya kalian kan sudah menandai nih. Misalnya kalian tandai dengan nomor 1, 2, 3 atau A, B, C sampai dengan terakhir. Dan, oh bagian orientasi itu ada di bagian A sampai E misalnya. Nah, tulis di sini berarti orientasi terdapat pada bagian A sampai dengan E. Tapi nanti ketika bagian presentasi ya dibacakan sesuai dengan A-nya gimana, B-nya gimana seterusnya. Itu ya.
Dibaca dulu teksnya ya. Betul. Nanti jika sudah dikerjakan bagian ininya yang keduanya. Nah, yang itu betul. Dibaca dulu bagian ininya ya. Nah, yang ini nanti ya, ini nanti. Yang ininya nanti ya. Bagaimana Raffi? Ada kesulitan? Sudah mulai mengisi? Sudah, ini akan agak reset. Ya. Satu. Ya, ini ketemu waktu. Ini mau tanya. Iya. Banyak ya. Terus ini pindahin itu sini gimana? Ditandai saja. Ini kan nanti satu kelompok kan jadi satu nih sama teksnya. Ini kamu tandai saja. Misalnya bagian orientasi kamu tandai dari awal dulu nih A, B, C atau 1, 2, 3 sampai dengan terakhir. Oh, bagian ini kalian tinggal tambahkan ininya aja di bagian struktur ya, orientasi terdapat pada bagian A sampai dengan B. Tapi nanti ketika presentasi nggak disebutkan A sampai B, kan kalian yang nandai. Jadi baca itu hanya untuk memudahkan. Nanti kan pengerjaannya seperti itu. Ya.
Ada kesulitan? Tidak. Ya, itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian tidak cukup nih, oh ya, sekalian yang lainnya, kalau misalnya di bagian LKPD-nya kurang cukup ya, kolomnya silakan dibalik saja. Jadi mengerjakan di bagian belakang, ya. Tuh, gimana, ada kesulitan? Ini tuh dipindah ininya pakai nomor gitu. Boleh, silakan. Mau ditulis ulang tidak apa-apa. Asal kalau tidak, kolomnya tidak cukup, berarti nanti pindahkan ke bagian belakang. Itu ya. Itu. Sudah sampai mana? Orientasi ya? Ya. Silakan dilanjutkan lagi ya. Ada kesulitan? Tidak ada? Ada. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Struktur. Oh, ya, struktur. Kamu boleh menulis, misalnya diulang ya. Kan ini kan tinggal memindahkan saja bagian strukturnya, misalnya ini, oh ini nih sampai sini misalnya. Nah, kalian mau ditulis ulang di sini boleh, tidak cukup kan bisa dibalik di sini. Kalau misalnya kamu mau mudah, misalnya ditandai saja ya tidak apa-apa di sini. Nanti di bawah di sininya tinggal beri keterangan. Ini ada terdapat pada bagian mana. Misalnya ditandai A, B, C, D. Kamu mau ditulis ulang tidak apa-apa. Senyamannya kelompok kalian mau seperti apa diskusinya. Tuh, cuman kuncinya yaitu tolong diperhatikan penulisannya ya, cara penulisannya, tanda baca gitu ya, penggunaan huruf kapital, penggunaan kata singkatan juga ya. Oke? Gitu. Ada lagi? Oke, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Ada kesulitan? Iya, di situ. Jadi tinggal ditulis aja di sini. Kalau misalnya tidak cukup, tinggal dibalik badan. Jadi tinggal dibalik di bagian sini. Ya, hanya saja nanti tolong di penggunaan kalimatnya tolong diperhatikan ya. Ya, itu. Dan jangan lupa, kalian kan sering kebiasaan menyingkat kata yang disingkat YG gitu, dengan singkat tegen, itu jangan ya. Gitu. Udah? Ada lagi? Jadi kalau untuk teknik pengisiannya yaitu Ibu kembalikan lagi kepada kelompoknya. Silahkan kerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Sudah sampai mana pengerjaannya? Oh iya. Ya. Sip, bagus. Tidak ada kesulitan tapi ya sejauh ini. Silakan dikerjakan, tapi mohon diperhatikan cara penulisannya ya, apalagi ketika kalian bagian yang kaidah kebahasaan, kan di sini menyebutkan ya kalimat persuasif yang mana gitu ya. Jangan sampai penggunaan tanda baca yang seperti itu ya ditinggalkan. Misalnya harusnya ada titik, ini tidak gitu ya. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang penulisan kata yang bukan singkatan, yang singkatnya G, itu juga tidak boleh ya. Oke, silakan dilanjutkan.
Gimana? Sudah sampai mana pengerjaannya? Masih di bagian orientasi? Ada kesulitan? Nah, kalau untuk mempermudah kalian nih ya, kalian boleh menulis ulang bagian orientasi di bagian LKPD-nya, atau lebih mudahnya kalian, betul, tinggal ditandai bagian itunya. Tapi nanti ketika presentasi ya disebutkan, kan tidak tahu kalian menandainya seperti apa. Iya. Gimana Pi? Sudah sampai mana? Masih di orientasi? Pengajuan dan permintaan. Oh iya, bagus, silakan. Tidak ada kesulitan? Lumayan. Penggunaan tanda baca mohon diperhatikan ya, harusnya ada titik, nggak ada titik. Nah itu nanti jadi masuk ke penilaian juga ya. Mana di? Oh iya, bagus. Jangan lupa itu ya, nama kelompoknya di bagian yang depan ya. Nama kelompok, kemudian kelasnya diisi. Sudah sampai mana pengerjaannya? Sudah sampai kaidah belum? Belum. Oke, silakan.
Gimana? Masih di struktur? Masih. Ada kesulitan? Ada kesulitan pengerjaannya? Ada? Yang bagian mana? Yang susah? Tuturan. Oh, yang pasangan tuturan? Iya. Didiskusikan misalnya, oh kan kalau pasangan tuturan itu kan berupa dialog yang ada pasangannya. Misalnya kalau kita ada salam, berarti ada yang menjawab salam gitu kan ya. Kalau ada yang bertanya, berarti ada yang menjawab pertanyaan, ada yang menolak menjawab gitu kan ya. Nah itu pasangan tuturan. Di bagian dialog mana yang ada pasangan tuturannya gitu. Ditulis misalnya, oh Bu saya dapat ada 3 nih. Bagian menjawab salam, kemudian ada salam, ada menjawab salam. Tulis di sini menjawab salam dan mengucapkan salam dan menjawab salam misalnya. Bagian dialog yang mana gitu. Kalian tandai boleh. Jadi nanti ketika pas bagian di depan sudah dibilang kalian mudah gitu berbicara, oh di sini saya menemukan pasangan tuturan yang pertama adalah menjawab salam dan mengucapkan salam dan menjawab salam misalnya. Kemudian dialognya kalian sebutkan gitu nanti pas bagian presentasinya. Betul. Ada kesulitan A? Tinggal ini aja. Kalau misalnya kalian tidak cukup nih nulisnya, misalnya kan ini nggak cukup nih pasti ya satu teks ini. Kalian boleh ditandai misalnya yang ini misalnya ada pasangan. Kalian menemukan misalnya ada 4 pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu kan kalian temukan dulu. Ini menjawab salam. Ini tuh kategorinya dialog seperti apa? Menjawab salam, bertanya atau apa gitu ya, atau menawar gitu ya. Kemudian menolak penawaran gitu kan ya, itu kan dialog berupa dialog. Nah kemudian dialognya ditulis gitu. Nah kalau misalnya kalian tidak cukup, kalian boleh menulis di sebelah sini. Atau kalian tulis bagian pasangan tuturannya. Misalnya kalian menemukan satu salam, menjawab salam. Tulis aja bagian ini terdapat pada dialog nomor 1. Berarti nanti di sini tandaan. Ya, ditandai. Oh, ini bagian nomor 1 itu pasangan tuturan. Berarti nanti ini kan sudah ditandai ya Bang bagian yang struktur. Nah, tandai lagi dengan simbol yang lain untuk bagian pasangan tuturan gitu. Kalau kalian tidak mau menulis ulang gitu. Kalau misalnya kalian mau menulis ulang ya boleh silahkan. Ya. Iya.
menit lagi kita lakukan presentasi ya. Nanti ketika presentasi diusahakan ini ya, semua anggota terlibat ya. Gitu, jadi jangan ada yang sampai nggak ngobrol gitu. Ya. Masih ada waktu ya, 5 menit lagi. Jangan terburu-buru. Nanti presentasi harus adil ya pembagiannya, jadi harus semuanya berbicara ya, jangan sampai hanya satu, misalnya Sabila aja semua yang ngobrol. Dia harus semuanya adil, semuanya berbicara. Masuk, kalau misalnya nandai ya, menandai yang bagian pas kaidah kebahasaan, ini kan sudah ABC ya. Kalau misalnya kalian tuliskan lagi tandaan untuk kaidah kebahasaan pakai yang ini, nanti takutnya yang temannya yang tidak paham itu bingung bagian menjawabnya. Kalian tuliskan di sini, ini kan kodenya ABC nih untuk yang struktur. Yang kaidah pakai huruf misalnya angka misalnya 1 2 3. Jadi nanti mudah untuk yang bagian ini kaidah kebahasaan ditandainya. Saya pasang tuturan, misalnya di sini kamu tandai, selain kamu tandai, kamu tuliskan. Oh, bagian dialog ini maksudnya apa? Misalnya yang ini nih. Misalnya di sana ada bagian dialog yang menawar. Berarti ada yang menawar, ada yang menerima tawaran atau menolak tawaran. Bagian dialog yang mana? Berarti kamu tulis di sini bagian yang ini nih. Sorry, maaf ya. Di satu misalnya menawar, menerima tawaran terdapat pada dialog
A dan B. Misalnya. Tulis di sini A dan B. Ya. Sudah selesai? Oke, silakan. Jangan terburu-buru. Kalau misalnya kamu tidak mau menulis ininya, jadi intinya saja yang kamu tulis, yang sisanya kamu seperti yang struktur ditandai. Itu iya betul. Misalnya pasangan tuturannya, ada bagian permintaan atau penawaran, ada bagian yang permintaan nih dialog mana, dan ada yang menyetujui permintaan tersebut misalnya. Nah, kemudian terdapat pada dialog. Nah, biar tidak bingung dan nantinya mudah untuk membaca di depan, tandaannya ini jangan pakai yang 1, 2, 3, tapi untuk kaidah pakai A, B, C misalnya. Pada dialog A gitu Bu. Pada dialog A dan B, tapi jangan ketika presentasi nggak disebutkan A dan B, dibaca betul. Cuman untuk menandainya lebih mudah, kawan yang membaca, yaitu tandanya jangan sama seperti yang bagian struktur. Itu ya. Iya. Jangan tegang ya, Ujang. Perlu tambahan waktu? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Belum. Yuk, baiklah. Ibu tambahkan waktu 10 menit cukup? Ya, silahkan dilanjutkan. Nah, ini kan cuma ditandai bagian intinya ya di pasangan tuturan. Nah, kamu tandai untuk yang bertanya yang menjawab itu dialog bagian yang mana di sininya. Ada sudah, nanti di sini tinggal ditulis. Ada di A dan B. Nanti tinggal bertanya dan menjawab pada dialog. Nah, kan harus nanti ketika bagian presentasi kan disebutkan nih. Nah, di sininya ditandai sama kamu. Udah? Sekali lagi diperhatikan cara penulisannya ya. Penggunaan tanda baca, penulisan kata yang bukan singkatan ya. Kemudian penulisan huruf kapital juga itu nanti akan jadi penilaiannya. Jadi mohon diperhatikan untuk pengerjaan.
Sudah selesai? Ada yang belum? 5 menit lagi ya. Ini nih. Ya. Makanya kalau baca itu harus sampai tuntas, jangan di tengah-tengahnya aja. Itu kan ada namanya.
kelas dulu. Sudah selesai? Jangan lupa LKPD-nya diberi nama dan nama anggotanya. Maaf, kelas dan nama anggota kelasnya ya. Anggota kelompoknya ya. Sudah selesai, Raffi? Sudah. Itu sudahnya harus dibaca semua. Iya, betul. Sama kutipan paragrafnya. Betul. Yang di LKPD boleh ditandai. Kan nanti Ibu periksanya sesuai dengan satu kelompok kan sudah mencakup teksnya dengan LKPD-nya. Jadi kalau misalnya kalian tandai di sana kan ada petunjuk pengerjaan. Tapi dipresentasikan harus lengkap di sini. Bergantian ya, tidak hanya satu orang. Masa dibebankan semua ke Ujang, nggak boleh dong. Iya dong. Ujang paling bekerja tahu. Iya, bebannya Ujang paling bekerja tahu. Oh, udah memikir Ujang ya. Masa ngobrol juga ujangan ya, nggak boleh dong. Bagi-bagi tugas ya semuanya. Nanti Ujang kipernya apa? Tidak kiper. Tapi nanti mohon diperhatikan pembagian tugas nanti yang presentasi ke depan ya. Jangan sampai satu orang saja yang berbicara, semuanya harus berbicara. Tapi cara penyampaiannya bahasa Indonesia harus baik dan benar ya. Gitu. Dan biasa kalau presentasi berarti perkenalan dulu, kelompok berapa, anggotanya siapa aja. itu nyarat tadi itu. Iya. 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 Barang motor semua. Iya. Selesai? Sudah selesai? Ya, berarti tinggal kelompok. Ini sudah? Sudah. Oke. Sudah semua? Oke, kita lanjutkan untuk bagian presentasi ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu ya? Yang siap kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 1 dulu ya. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1-nya. Ujang, Raffi, dan siapa satu lagi? Ilham. Silakan. Ujang, Raffi, Ilham. Yang lainnya mohon disimak ya, kawannya yang mau berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Nama saya Muhammad Rafi Kauda dan 2 rekan saya, Yota Maulana dan Ujang Muklis. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis struktur dan kebahasaan negosiasi. Struktur yang kita temukan di bagian kepala Indonesia yaitu ada di bagian pertama yaitu ya berarti dengan yang baru memberikan konsep baru bagi hanya lebih ya itu apa yang dibilang atau juga mau belajar sudah mau belajar lakukan masih baru jawab saya sekali pendidikan pengajuan tulisan tulis teks dan mengumpulkan juga lebih jawab dia lebih
kuliah belakangan tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk belajar banyak. Sementara pendidik manfaatnya lebih mengandalkan seperti misalnya di bagian untuk penawaran dan menemukan bagian untuk persetujuan ada di teks paling bawah yang menjawab satu. Ya sudah kalau begitu ayah akan belikan, tapi Rudi janji ya, Rudi akan baca dengan sungguh-sungguh. Jawab Rudi memotong perkataan ayah. 3. Ayah, kamu itu kan saat itu maksud ayah, kamu kan sudah duduk di perguruan tinggi, itu sudah menjadi kewajiban kamu sendiri untuk belajar dan pentingnya untuk belajar. Oh iya ya, kalau begitu apa ya ayah? Tapi nanti ya, ayah anggarkan untuk menabung dulu mulai kerja bulan depan. Kalau kamu harus tepati kerja, harus tepati janji mau mengajari wajib untuk menggunakan laptop. Rudi, siap Pak? Jawab Rudi sebagai pendidik bercanda. Teks tersebut adalah teks persetujuan dan kesepakatan. Adapun kaidah kebahasaan yaitu tuturan pasangan, kalimat persuasif dan kalimat santun. Untuk tuturan pasangan, tujuan pasangan satu ayam ya Rud, kenapa jangan bilang kamu juga mau konser kenapa nanti bagus jawab ayah kembali menaikkan alisnya. Rudi jawab ya konser satu Rudi kalimat persuasif satu Rudi. Jadi bahwa kuliah belakangan juga kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara laptop kuliah lambat ya Rudi menurutkan caranya. Kalimat satu itu dicoba yang semangat juga akan meminta laptop baru pelajaran TIK. Kebutuhan laptop untuk pelajaran TIK tidak seberat belajar desain. Jadi kalau ayah memberikan laptop untuk Rudi, laptop yang ini bisa diberikan kualitas yang jadi ayah tidak bisa memberikan kembali laptop bagi belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Barangkali ada yang mau berkomentar atau menanggapi pekerjaan. Saya perwakilan dari kelompok 5. Saya akan memberikan komentar. Penyampaiannya jelas dan mudah dipahami, tetapi pada orientasi kurang lengkap. Seharusnya orientasi terletak pada kalimat Rudi yang Rudi dengan ayah baru memberikan ponsel baru ya untuk Fatih. Tanya Rudi sampai Rudi bilang lebih gawat Rudi ya belakangan tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara waktu Rudi dapat ya Rudi menyelesaikan pembelajaran. Sampai situ. Terima kasih. Oh, ya, kelewat satu. Terima kasih atas komentarnya. Ada lagi? Tidak. Kalau tidak ada, saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan sekarang ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri ada dibaca Rodrik dan Yaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul menganalisis struktur dan pembahasan negosiasi. Pada bagian struktur terdapat orientasi, pengajuan atau permintaan, dan penawaran. Pada orientasi terdapat pada bagian pertama yaitu Rudi, ya Rudi dengar, saya baru memberikan konsep baru yang berarti tanya Rudi. Ya, dia kenapa? Jangan bilang kamu juga mau. Konsep kamu kan masih bagus. Jawab ayah sebagai menaikkan kansnya. Rudi, enggak kok ya. Ya konsep Rudi masih bagus kok, tapi ya, wah gawat nih kalau ada tapinya kalau ayah. Pada pengajuan atau permintaan terdapat pada bagian teks yang kelima pengantar. Nanti mungkin masih juga kita tidak kemudian tidak ada masalah. Jadi kalau yang lewatkan ya jadi saya mulai lalu untuk tawaran yang didapat pada memang merupakan pekerjaan lebih cepat ya. Ketika baca saya menggunakan untuk menentukan daya pikir ini ya. Pak, kamu benar juga ya. Saya Adapun kaidah kebahasaan itu kebutuhan pasangan atau persuasi
situasi dan hal tersebut. Itu kan pesan pertama pada hari awal. Dia itu kenapa bilang kamu juga mau pakai pantang sih bagus. Buat saya sendiri juga kok ya ini masih bagus kok, tapi kalau misalnya kedua coba pertimbangkan suatu nanti mungkin waktu juga akan minta laptop baru dikasih Amerika. Kalau laptop dulu dari Amerika tidak siap dari desain. Jadi kalau yang baru beli laptop yang ini bisa diberikan kualitas ya. Jadi tidak usah waktu yang lagi untuk dari Amerika sudah begitu ya. Alhamdulillah. Jadi lalu kalau lebih gawat ya melakukan tugas banyak dan bukan banyak menyelesaikan ya sementara rekor di apa dia jadi segala usia sekian dari kami, barangkali ada yang mau komentar atau ya, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan ke kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya yang bernama Fatullah dan 2 orang lagi yaitu Fida dan Nika. Di sini kami akan mempresentasikan menganalisis struktur dan kebahasaan negosiasi, yang mana kami akan menjelaskan tentang struktur negosiasi yang pertama tadi dalam dialog antara Udi dan Hayati. Yang pertama, struktur negosiasi itu orientasi. Di sini di dalam dialog antara Udi dan Hayati, struktur yang pertama yaitu orientasi itu ada 4 dialog. Yang pertama dialog Udi, yaitu ya Udi dengar ayah baru memberikan konsep baru ya untuk lagi, dan dialog yang kedua yaitu ayah ya kenapa jangan bilang kamu juga mau, konsep kamu kan masih bagus. Dan dialog yang ketiga itu Udi udah kok ya
ya konsep Rudi masih bagus kok, tapi dan dialog yang keempat itu ayat wah gawat nih kalau ada tapinya ya. Nah itu yang empat dialog itu ialah dialog orientasi. Dan yang kedua itu struktur yang kedua ada pengajuan dan permintaan, yang mana di dalam dialog Rudi dan Ayah Rudi di sini ada 5 dialog, yaitu yang pertama dialognya Rudi, yang ini Rudi gawat Rudi ya belakangan tugas kuliah semakin banyak dan membutuhkan banyak aplikasi untuk penyelesaiannya, sementara dan Rudi tampaknya Rudi meneruskan pembicaraannya. Dan dialog yang kedua yaitu Rudi ya karena tugas Rudi selalu terhambat. Lagi pula laptop ini memang sudah cukup berumur dari Rudi kelas 10 SMA, padahal program studi Rudi juga memang membutuhkan laptop yang lebih cepat. Ya, Rudi kan belajar desain, apalagi 3 dimensi itu membutuhkan daya komputasi tinggi ya. Dan dialog yang ketiga itu dialognya Rudi. Pembelian laptop baru tidak harus hari ini kok, tetapi Ayah bisa mulai buat rencana anggarannya dari sekarang. Ayah bisa mulai sisihkan dari pengeluaran per bulan. Dialog yang keempat dari pengajuan dan permintaan yaitu dialog yang ya dong, oh ya untuk membantu Ayah juga bisa memakai tabungan Rudi kok. Dan yang dialog kelima yaitu dialog yang Rudi, coba Ayah pertimbangkan suatu nanti mungkin Rudi juga akan meminta laptop baru pelajaran TIK. Kebutuhan laptop untuk pelajaran TIK tidak seberat pelajaran desain. Jadi kalau Ayah memberikan laptop baru untuk Rudi, laptop yang ini bisa diberikan ke Wati kan? Ya, jadi Ayah tidak bisa memberikan laptop lagi untuk pelajaran TIK. Dan juga di dalam struktur negosiasi ada penawaran, yaitu di dalam dialog Rudi dan Ayahnya ada 4 dialog yang termasuk ke dalam penawaran, yaitu dialog Rudi, dialog Ayahnya Rudi yang berbunyi, jangan bilang kamu mau minta diberikan laptop baru. Dan dialog Ayahnya lagi, wah kamu ini memang bisa saja, tapi kan Ayah baru memberikan ponsel untuk adikmu, uang Ayah nanti habis loh. Lalu di dalam dialog Ayah Rudi yang berubah permintaan juga, dan juga yang keempat yaitu dialog yang termasuk ke dalam penawaran. Oh iya, Ayah coba pikir-pikir dulu ya. Dan persetujuan atau kesepakatan di dalam struktur negosiasi itu ada 6 dialog. 6 dialog yaitu dari Ayah Rudi yang berbunyi, ya sudah kalau begitu Ayah akan berikan, tapi Rudi janji ya Rudi akan belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu Ayah mengulangi, kamu itu bukan itu maksud Ayah. Kamu kan sudah di perguruan Rudi, itu sih sudah menjadi kewajiban kamu sendiri untuk sadar akan pentingnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Jawab Rudi, oh iya. Lalu Rudi belum, kalau begitu apa ya? Jawab Ayah Rudi, tapi nanti ya Ayah anggarkan untuk penangguhan dulu mulai dari bulan depan, dan kamu harus mati janji mau mengajari Wati untuk menggunakan laptop. Lalu Rudi menjawab, siapa? Jawab Rudi sambil sedikit bercanda.
Nah, itu struktur dari negosiasi. Sekarang ada pun kaidah kebahasaan yang akan dimaksudkan oleh ya. Unsur pasangan bertanya menjawab ada di dialog nomor 2 dan 3. Unsur pasangan permintaan penjelasan permintaan ada di dialog nomor 13 dan 16. Unsur pasangan bertanya dan menjawab ada di dialog nomor 3 dan 4. Dialog nomor 2 yang ini dialog kenapa yang kamu juga mau kamu kan masih bagus jawabannya kembali menunjukkan dan dialog nomor 3 enggak kok ya kalau terbukti masih bagus kok tapi untuk pasangan dan permintaan ada di dialog nomor 12 dan 14 yang berbunyi coba ya pertimbangan mungkin waktu juga menggunakan untuk pelajaran TK kemudian juga pelajaran untuk TK kita coba pelajaran kita jadi kalau yang menggunakan program untuk yang ini bisa diberikan pelatihan ya jadi ada tidak perlu memberikan waktu yang berapa untuk pelajaran TK dan yang kedua ya juga kalau bentuk saya harus berikan itu pasal menunjukkan pengukuran dari awal yang begini itu modal atau baru tidak harus dari ini kok tetapi bisa mulai buat sekarang saya bisa mulai dengan pengeluaran kalau kita juga ya kalau memang persuasi pada di awal memang tidak berat. Ketika waktu di dan bahkan berjelas semakin banyak kita menggunakan banyak aplikasi untuk menyelesaikannya. Sementara atau lebih lama dan lebih menjelaskan pembicaraan. Kemudian lebih kalau tidak harus risiko saya bisa mulai dari sana. Saya bisa mulai menyingkirkan dari pembahasan sekolah. Coba ya menggunakan peraturan mungkin suatu pelajaran pelajaran ini saya menjadi kalau saya memberikan baru itu dan kalau yang bisa memberikan ya saya tidak usah memberikan waktu lagi untuk pelajaran bersama. Kalau saya itu akan dalam bulan 13
dari kami, apakah ada yang komentar tentang Indonesia? Ya, penyampaiannya adalah lebih gawat kuliah, kuliah semakin banyak pun membutuhkan banyak aplikasi untuk menyelesaikan, sementara ulangannya saya terima kasih atas komentarnya. Mungkin kami akan memperbaiki lagi. Sekian dari kami dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk 3 kelompok yang sudah tampil sudah bisa mewakili ya terkait dengan tadi yang sudah kalian kerjakan. Di sana untuk struktur, mohon ketika kalian menuliskan ya mempresentasikan, walaupun kalian tulis dalam bentuk tanda misalnya A, B atau 1, 2, 3, tapi ketika kalian mempresentasikan itu dibaca agar nantinya kawan-kawan yang mendengarkan itu melihat pekerjaan kalian dengan temannya. Jadi yang benar itu yang seperti apa gitu ya. Nanti untuk yang jawaban yang tepatnya akan Ibu kirimkan lewat BCR saja ya. Nah, kemudian sedikit komentar terkait dengan tadi penampilan 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama nih, Raffi, Ujang, sama siapa? Satu lagi, Ilham ya. Nah, di sana banyak kata-kata yang diulang, tapi sebenarnya salah. Contoh, tadi untuk yang Raffi, itu banyak mengeluarkan kata teks, padahal tidak boleh teks ya. Kalau teks berarti keseluruhan ya. Harusnya itu dialog atau kutipan dialog, itu yang tepat. Tapi teksnya terus diulang-ulang. Sebenarnya kalau teks itu full ya. Kalau dialog itu hanya kutipannya saja. Nah itu. Kemudian untuk yang kelompok 2 nih, di sana terlihat kerjasamanya masih kurang gitu. Jadi terlihat dari koordinasi ketika di depan. Jadi bingung sih kalau untuk yang membacakan. Jadi ini bagian siapanya di depan. Seharusnya itu di belakang sebelum tampil sudah dipersiapkan siapa yang bagian ini, siapa yang bagian ini. Untuk kelompok 3 sudah ada peningkatan nih dari kedua ini sudah bagus. Hanya saja untuk 2 orang yang tadi Dika sama Pijar itu suaranya masih kurang keras ya. Jadi terlihat malu-malu ketika ngobrol ya. Nah, mohon nanti ke depannya kalau ada presentasi volume suaranya itu tolong lebih ditingkatkan. Itu saja untuk komentar kelompok yang sudah tampil. Kemudian untuk pertemuan kita hari ini berhubung waktunya sudah mau habis untuk pelajaran Ibu, kita lakukan sedikit refleksi dulu sebelum ditutup ya. Nah, hari ini kita membahas mengenai teks negosiasi ya. Tadi kita bahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Ibu mau tanya dulu, masih ingat ada yang mau menjelaskan negosiasi itu apa? Boleh, silakan Raffi. Jadi negosiasi adalah sebuah proses dalam menawar antara 2 pihak untuk mencapai kesepakatan tertentu. Betul sekali. Nah, selain itu kita membahas juga mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Kalau strukturnya itu ada apa saja? Ya. Betul ya. Nah, kemudian untuk kaidah kebahasaannya yang kita pelajari tadi ada apa saja? Ya. Pasangan tuturan, kalimat persuasif, ya. kalimat santun. Betul, ada 3 yang kita pelajari tadi ya, yang sudah kita presentasikan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini ada sedikit tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Silahkan dibuka buku tugasnya. Sudah? Tugasnya adalah carilah informasi mengenai teks hikayat
teks hikayat terkait pengertian, struktur, dan kaidah kebahasaan. Ini untuk pertemuan berikutnya ya, jadi kita akan membahas mengenai ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh KM-nya ya. Silakan KM-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar, maka baiknya kita berdoa. Doa mulai. Baik, Ibu tutup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.